Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu semangat untuk menerima pembelajaran pada setiap perkuliahan. Saya harap teman-teman sudah siap dan semangat untuk menerima materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Priska Rahmawati, NIM 093. Di sini nanti saya akan ditemani oleh kedua partner saya yang sangat luar biasa, yakni Muhammad Agung Nugroho, NIM 080, dan Pipit Nur Cahyati, NIM 107. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang sangat luar biasa dan sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita, yakni mengenai uang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman bisa menyimak video yang akan kami tayangkan berikut ini. Makanan, tempat tinggal, pendidikan. Kita sudah terbiasa sekali menilai semua barang dan jasa menggunakan uang. Kita bahkan menilai uang dengan uang. Kita lupa bahwa uang yang berada di bank hanyalah sejumlah angka di komputer. Dan uang di dompet kita hanyalah kertas yang berkilat. Semua uang hanya memiliki nilai karena kita ingin menukarkan uang dengan hal yang lain. Setelah melihat video yang kami tayangkan tadi, apa yang bisa teman-teman pikirkan mengenai uang? Apakah membeli makanan, minuman, atau liburan? Nah, pada pembahasan kali ini kami nanti akan membahas mengenai uang dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi nanti pembahasannya mengenai uang dalam lingkup perspektif ekonomi Islam dan akan ada perbandingan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, tema yang sangat menarik bukan? Nah, maka dari itu jangan sampai kelewatan sedetik pun dari presentasi kami nanti. Berikut adalah penyampaian materi dari kami. Selamat menyaksikan. Konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan kapital. Sebaliknya, dalam konsep konvensional dikemukakan bahwa seringkali istilah dalam perspektif ekonomi konvensional dikatakan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Kemudian, perbedaan antara konsep Islam dan konsep konvensional. Yang pertama, konsep Islam. Konsep Islam sendiri memiliki 5 poin. Yang pertama, uang tidak identik dengan modal. Kemudian yang kedua, uang adalah public goods. Kemudian yang ketiga, modal adalah private goods. Kemudian yang keempat, uang adalah flow concept. Dan yang kelima adalah modal atau stock concept. Sedangkan untuk konsep konvensional memiliki 4 poin. Yang pertama, uang seringkali diidentikan dengan modal. Yang kedua, uang atau modal adalah private good. Kemudian yang ketiga, uang atau modal adalah flow concept bagi Fisher. Dan yang keempat adalah uang sebagai stock concept bagi Kerambit Gold. Ekonomi makro dengan uang memiliki 3 poin penting, yaitu uang sebagai ukuran harga, uang sebagai media transaksi, dan uang sebagai penyimpan nilai. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Ada salah satu tokoh yang bernama Abu Ubaid pada tahun 224 Hijriah menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Kemudian yang kedua, uang sebagai media transaksi. Maksudnya, uang menjadi media transaksi yang sah atau yang harus diterima oleh siapapun bila ia ditetapkan oleh suatu negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi seperti cek, bilogiret. Kemudian yang ketiga, uang media penyimpan nilai. Maksudnya, fungsi uang yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri. Kemudian
ada perubahan fungsi uang memiliki 3 poin penting. Yang pertama, commodity money, kemudian yang kedua token money, dan yang ketiga adalah deposit money. Yang pertama, commodity money dapat didefinisikan sebagai medium of exchange yang mempunyai nilai komoditi apabila komoditi tersebut digunakan bukan sebagai uang. Kemudian yang kedua ada token money. Syarat token money diantaranya: 1. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama. Kemudian yang kedua, kualitasnya cenderung sama. Kemudian yang ketiga, uang mudah untuk dibawa kemana aja. Kemudian yang ketiga ada deposit money. Dapat diartikan sebagai simpanan atau rekening yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran menggunakan cek, giro biliar, atau telegraphic transfer. Slide selanjutnya yaitu mengenai uang dalam fungsi utilitas. Nah, fungsi utilitas merupakan ekspresi secara matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Dalam teori klasik, fungsi utilitas dirumuskan sebagai UX sama dengan F, X1, X2, X3, Xn. Nah, dengan budget constraint atau batasan anggaran yaitu PI kali XI plus M sama dengan Y plus M0. Nah, di sini F sebagai fungsi utility, XI sebagai jumlah komoditi, PI sebagai harga komoditi, M sebagai jumlah uang yang diminta, Y sama dengan pendapatan nominal, dan M0 sebagai jumlah modal awal yang dimiliki. Dari persamaan di atas terlihat bahwa uang merupakan fungsi utilitas yang tidak langsung atau indirect utility function. Nah, sedangkan dalam teori neoklasikal, fungsi uang dirumuskan sebagai berikut. UX sama dengan G F X1, X2, X3, Xn. Nah, dengan budget constraint atau batasan anggarannya yaitu sigma N I sama dengan 1, P I XI sama dengan E. Nah, E sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1, PI kali XI plus M kurangi M0. Nah, di sini XI sebagai jumlah komoditi, PI sebagai harga komoditi, M sebagai jumlah uang yang diminta, Y sebagai pendapatan nasional, dan M0 sebagai jumlah awal yang dimiliki. Nah, dari persamaan tersebut terlihat bahwa uang merupakan fungsi utilitas yang langsung atau direct utility function. Nah, perbedaan fungsi utilitas apakah termasuk dalam indirect utility function atau direct utility function? Nah, hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi kita karena perdebatan hal tersebut hanya terjadi pada ekonomi konvensional, sedangkan kami nanti akan membahas mengenai teori dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, konsep Islam tentang utilitas yaitu bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary form yang hanya diakui sebagai medium of exchange dan unit of account. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain. Tidak perlu adanya double coincidence needs. Uang bukanlah suatu komoditi, dan dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utility. Karena sebenarnya manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai time value of money. Nah, jika kita kulik dari perkuliahan sebelumnya yang membahas tentang time value of money, nah, time value of money ini merupakan sebuah konsep yang nilai uang pada saat ini tidak akan sama pada tahun yang akan datang. Nah, lebih baik uang ini diinvestasikan daripada disimpan dalam berangkas. Nah,
Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah kekeliruan karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finansial. Dalam menghitung pertumbuhan populasi menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R. Nah, rumus ini kemudian diadopsi oleh ilmu finansial sebagai teori bunga majemuk. Sehingga rumusnya menjadi FV sama dengan PV dikali 1 plus R. Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-T. Present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-T. Tahun ke-0, mohon maaf. Nah, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Nah, maka hal tersebut jelas keliru karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu mengenai economic value of time. Dalam Islam, tidak mengenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Contohnya, dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah, return on capital harus diperhitungkan. Return on capital ini tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real. Sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal. Dan untuk itu digunakan project return. Nah, jika kemudian ternyata aktual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal adanya time value of money. Time mempunyai economic value jika dan hanya jika waktu tersebut memanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return. Pada poin ini, uang dipandang sebagai flow concept. Jadi dalam perspektif Islam, uang itu dipandang sebagai flow concept, sementara capital merupakan stock concept. Dari pandangan Islam, uang itu harus dialirkan, bukannya disimpan atau malah diendapkan. Nah, sebagai ilustrasi, kita bisa mengambil contoh dari air yang mengalir. Aliran air itu kan ada yang mengalir masuk dan juga ada yang mengalir keluar. Nah, ketika air itu mengalir, baik itu masuk ataupun keluar, itu disebut sebagai uang. Namun, jika kondisinya itu air mengalir dalam satu wadah yang sama untuk waktu tertentu, itu akan disebut sebagai capital. Nah, wadah yang digunakan untuk mengendapkan air itu disebut sebagai private goods atau barang privat. Padahal air sendiri itu kan sifatnya adalah public goods untuk keperluan masyarakat secara umum gitu. Jadi lebih penting untuk dialirkan dengan baik. Nah, air aja kalau diendapkan di satu wadah yang sama untuk waktu yang lama pasti akan keruh kan. Jadi lebih baik akan dialirkan supaya alirannya juga lebih bersih, lebih baik. Sama halnya kayak uang, kalau cuma disimpan oleh beberapa orang, dalam kurun waktu tertentu, perekonomian juga akan ikut macet. Tapi kalau perputarannya itu bagus, perekonomian nasional bakal jadi lebih sehat. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, uang itu kan merupakan public goods. Public goods sendiri merupakan barang yang digunakan oleh masyarakat secara umum tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Misalnya saja jalan raya. Jalan raya itu kan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Tapi, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan tentu akan memiliki peluang lebih banyak dalam pemanfaatan jalan raya tersebut daripada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sama sekali. Begitu pula dengan uang.
Sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang kaya. Bukan karena simpanan mereka yang ada di bank, tapi juga aset-aset yang mereka miliki, mulai dari rumah, saham, mobil, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan sektor produksi, sehingga memberikan mereka peluang untuk memperoleh lebih banyak uang di kantong mereka gitu. Jadi semakin tinggi tingkat produksinya, akan semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari uang sebagai public goods. Oleh karena itu, penimbunan atau hoarding dilarang karena akan menghalangi orang lain untuk menggunakan public goods tersebut. Dalam hal ini adalah uang. Pada dasarnya, pemikiran ekonom konvensional tentang uang itu sangatlah beragam. Misalnya saja Fisher yang menyatakan bahwa permintaan uang merupakan fungsi dari income, sementara interest tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Lalu ada juga ekonom dari Cambridge yang menyatakan bahwa uang merupakan medium of exchange dan store of value, serta tidak meniadakan efek dari interest rates. Ada juga Marshall Pigo yang berpendapat bahwa uang merupakan stock concept, jadi uang itu bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Marshall juga berpendapat bahwa manusia memiliki individual choice, yaitu bagaimana dia menentukan dan bagaimana dia memegang serta memelihara asetnya. Apakah itu akan diinvestasikan menjadi bentuk obligasi, saham, uang, atau yang lainnya. Dalam teori moneter konvensional, Marshall Pico dijabarkan oleh Keynes yang menyatakan bahwa individual choice seseorang itu dipengaruhi oleh 3 motif. Yang pertama, permintaan uang untuk bertransaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan juga permintaan uang untuk berspekulasi. Menurut Keynes, permintaan uang untuk bertransaksi dan juga berjaga-jaga itu ditentukan oleh tingkat pendapatan, sementara permintaan uang untuk berspekulasi itu ditentukan oleh tingkat suku bunga. Tapi ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh Keynes. Dalam buku karangannya, dia menggambarkan perfect substitution antara money dan non-monetary asset. Lebih lanjut, Keynes juga menyatakan adanya perfect substitution antara money, bond, dan capital. Misalnya dalam teori konvensional yang disebut dengan problem of aggregation, di mana diketahui ada 5 pasar, yaitu yang pertama consumer goods, yang kedua labor service, yang ketiga production capital goods, yang keempat bond, dan yang kelima adalah money, di mana kelima pasar tersebut akan berhadapan dengan harga, gaji, dan juga bunga. Dari variabel-variabel tersebut muncul beberapa persoalan karena ada 5 pasar yang harus dipecahkan namun hanya memiliki 3 harga. Nah, untuk memecahkan persoalan ini, Keynes menggabungkan capital dan juga bond menjadi non-monetary asset sehingga hanya ada 4 pasar dengan 3 harga yang diketahui. Karena dia menggabungkan capital goods dan bond menjadi satu nama baru yaitu non-monetary asset, ini menimbulkan kekeliruan yang akhirnya membawa implikasi jauh ke belakang ke teori-teori yang sampai sekarang bisa dibaca di teori Samuelson. Gabungan dari capital goods dan bond diwakilkan nilainya dengan bunga. Jadi secara implisit, capital goods dan bond dianggap sebagai perfect substitution. Pada teori ekonomi mikro, titik optimal terjadi ketika indifferent curve dan juga budget line mengalami persinggungan. Nah, kondisi perfect substitution akan mengakibatkan utility function atau indifferent curve berbentuk garis lurus, sehingga menimbulkan corner solution atau titik optimal. Artinya, pada saat titik optimal, orang cenderung memegang seluruh hartanya dalam bentuk uang, atau seluruhnya dalam bentuk obligasi. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Nah, sangat menarik bukan teman-teman? Nah, sangat menarik tentunya untuk kita diskusikan ketika sesi tanya jawab nanti. Nah, untuk sesi tanya jawab dan diskusi dilanjutkan melalui Google Classroom. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar di Google Classroom dengan format nama, NIM, dan pertanyaan. Baik teman-teman, kami tunggu pertanyaan terbaik dari teman-teman. Sebelum mengakhiri presentasi pada pagi hari ini, akan kami sampaikan sebuah kata motivasi bahwa jangan bilang uang tidak dibawa mati.
uang yang kita sedekahkan dan uang yang kita belanjakan di jalan kebaikan akan menyertai kita ke surga. Nah, ungkapan yang sangat menyentuh sekali. Artinya, pergunakanlah uang kalian untuk menuju kebaikan yang bisa menjadi bekal kita menuju akhirat kelak. Misalnya dengan membayar zakat, bersedekah, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami tunggu pertanyaan terbaik dari kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.